Salam sukses, salam sehat untuk teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya El Asamau. Di video kali ini saya ingin buka-bukaan sedikit tentang berapa banyak biaya dan komponen-komponen apa saja yang dibiayai oleh pemberi beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Mungkin dengan mengetahuinya, teman-teman akan lebih termotivasi untuk berupaya mempersiapkan diri dan bertekad untuk melamar beasiswa di tahun mendatang. Namun sebelum itu, bantu saya dengan like, share, subscribe video ini, channel ini, sehingga saya terus berbagi informasi dan konten-konten yang inspiratif dan memotivasi kita semua. Nah, mari kita buka-bukaan terkait komponen-komponen biaya pendidikan yang diberikan oleh pemberi beasiswa LPDP. Sebenarnya ada dua komponen besar yang dibiayai oleh LPDP. Yang pertama adalah biaya pendidikan dan juga yang kedua adalah biaya tunjangan. Nah, untuk yang pertama, biaya pendidikan, komponen biaya pendidikan tentu saja segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan mulai dari pendaftaran hingga selesai proses penyusunan tesis dan juga disertasi, semuanya akan dibiayai oleh LPDP. Beasiswa LPDP akan membiayai semua kebutuhan pendidikan teman-teman, mulai dari pendaftaran untuk masuk ke kampus. Teman-teman semuanya akan dibiayai jika ada biaya untuk mendaftar. Biasanya di dalam negeri, di luar negeri ada biaya pendaftarannya sekitar, kalau di dalam negeri 500 sampai 1 juta, dan di luar negeri bisa sampai 2 juta atau 3 juta rupiah, tergantung kampus di mana teman-teman mendaftar. Dan komponen yang berikut adalah teman-teman akan dibiayai untuk biaya SPP. Sudah pasti per semester beasiswa LPDP akan mentransfer langsung ke rekening sekolah atau kampus tujuan teman-teman belajar. Besarannya juga bervariasi di dalam negeri dan di luar negeri. Biasanya di dalam negeri mungkin kisarannya bisa minimal 20 juta sampai 40 juta per semester, dan di luar negeri bisa mencapai 150 sampai 200 juta per semester. Dan yang berikut adalah biaya tunjangan buku, sehingga teman-teman tidak kesulitan dalam membeli buku-buku yang dibutuhkan. Per tahun teman-teman akan mendapatkan 10 juta rupiah dari LPDP. Dan yang selanjutnya adalah biaya bantuan untuk penulisan disertasi dan juga tesis. Nah, ketika dibutuhkan untuk penelitian, teman-teman bisa mengajukan dan akan dibiayai at cost. Artinya, berapapun yang dikeluarkan untuk biaya penelitian akan dibiayai oleh LPDP, akan diganti oleh LPDP. Nah, selanjutnya teman-teman juga akan dibiayai untuk seminar internasional dan juga biaya untuk publikasi jurnal teman-teman. Keren. Teman-teman akan mendapat biaya untuk publikasi dan juga penelitian. Untuk itu, teman-teman dalam proses belajar mengajar segala sesuatu diberikan oleh beasiswa LPDP. Teman-teman tinggal melakukan yang terbaik, belajar dengan baik, dan bisa memberikan kontribusi nyata ketika teman-teman kembali ke Indonesia nanti atau kembali ke daerah masing-masing. Negara di mana mereka tuju dan besarannya sudah diteliti, sudah disurvei oleh pemberi beasiswa, sehingga tidak lebih tidak kurang pas jika kita bijak untuk menggunakan biaya hidup bulanan. Nah, sebagai gambaran, di US kemarin saya di Washington DC itu per bulannya adalah $1.700. Kalau dirupiahkan sekitar 20 juta rupiah. Selanjutnya biaya visa dan juga biaya kedatangan. Nah, biaya visa ini teman-teman akan di-charge sekitar 5-6 juta rupiah untuk yang studi di luar negeri. Semua akan diganti oleh LPDP. Yang berikut adalah biaya kedatangan. Nah, ketika kita akan berangkat, kita akan dibekali oleh beasiswa untuk mempersiapkan segala kedatangan kita. Jadi teman-teman akan mulai mencari tempat tinggal, kebutuhan-kebutuhan di bulan-bulan pertama teman-teman tiba, itu semua akan dibiayai di biaya kedatangan. Selanjutnya biaya tunjangan keluarga. Bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, khususnya yang mengambil program doktoral, teman-teman bisa membawa keluarga dan itu dibiayai oleh LPDP sebesar 25% per orang, maksimal 2 orang istri dan 1 orang anak. Sehingga
Teman-teman yang akan melanjutkan studi ke S3, jenjang S3, tidak perlu khawatir. Studinya lama, tetapi teman-teman akan diuntungkan dengan dihadirkannya keluarga teman-teman. Lalu untuk yang S2, sayang sekali saya waktu itu 2018 terakhir yang menerima tunjangan keluarga yang bisa membawa keluarga ke tempat studi. Tetapi untuk yang sudah setelah itu tidak lagi mendapat biaya tunjangan keluarga. Dan yang terakhir adalah biaya keadaan darurat. Nah, kita doa-doa tidak terjadi sesuatu yang urgent di tempat studi. Kita sehat selalu, sukses, lancar menyelesaikan studi dan kembali ke tempat, ke daerah kita masing-masing. Dan semoga dana untuk keadaan darurat tidak digunakan dan dikembalikan ke LPDP. Nah, itu teman-teman besaran biaya yang dikeluarkan oleh beasiswa LPDP untuk para penerima beasiswa. Cukup besar bagi saya yang dengan gaya hidup yang pas-pasan, biaya yang cukup besar, teman-teman bisa menyesuaikan dengan gaya hidup teman-teman sehingga tidak akan merasa kekurangan, kita akan merasa aman ketika belajar, dan LPDP selalu on time dalam memberikan hak-hak kita agar kita bisa fokus pada studi kita masing-masing. Demikian video yang bisa saya share tentang besaran biaya yang diberikan oleh LPDP. Semoga membantu, memberikan informasi sekaligus memberikan semangat kepada teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam melamar beasiswa nanti. Demikian, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan hingga akhir video ini. Tetap bantu support saya dengan share, subscribe, like, dan komen channel dan video ini sehingga saya terus berbagi konten-konten positif kepada teman-teman semua. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua.